Sungguh Kau baik Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena keberkat-Mu ya Tuhan. Sebab kemurahan dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Oh, Kau besar. Kau besar Tuhan. Kami semakin hari semakin merendahkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Kau ada Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Kau sungguh besar Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar segala perkataan itu merupakan perkataan-Mu ya Tuhan. Dan jemaat Tuhan diberkati oleh segala perkataan ini ya Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Hari ini yang datang dengan permasalahan, hari ini datang dengan pergumulan Tuhan, boleh pulang dengan satu sukacita yang besar. Amen. Sebab Allah yang mengasihi kami. Amin. Haleluya. Terpujilah bagi nama-Mu. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, tetapi akan terus bertanam dalam hati kami dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang sedap, buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Amin. Terpujilah bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Untuk pertama kalinya saya berdiri di tempat ini saudara ya. Yang lama saya harus banyak memberikan tugas kepada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang sungguh dikasih oleh Tuhan ya. Saya bersyukur hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tadi pagi saya dapat pelayanan juga di tempatnya di KRI Penjaringan saudara ya. Saya berangkat dengan hambanya Pak Basi itu ya, menemani saya ke sana karena kami berdua berjalan saudara ya. Terima kasih. Wah, kita pulang pergi. Ya, inilah kemurahan Tuhan yang diberikan kepada saya secara pribadi. Boleh berdiri semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Sama seperti tadi kita mendengar firman dari Pak Gembala, dari Oma Wiwin yang sungguh luar biasa. Orang pada takut namanya COVID-19. Ya. Memang sekarang ini juga lagi seperti ini ya. Tapi saya sudah divaksin 2 kali, jadi saya udah berani lah. Ya. Tinggal sekali lagi, katanya harus 3 kali ya Pak Rudi ya. 3 kali lagi, sekali lagi berarti saya harus vaksin. Biar super. Nusantara katanya Pak. Oh, Nusantara. Tapi ya kita lihat gimana. Tapi kita percaya pada Tuhan. Bukan karena vaksinnya. Ya, bukan karena kita disuntik obat kita dikuat, tidak seperti itu saudara. Tetapi bagaimana kita bisa menjalankan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Itulah imun tubuh kita semakin meningkat. Amin. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan, lalu kita melakukan itu firman. Saya yakin 100%. Itulah imun yang paling kuat yang harus kita tahu saudara. Sampai hari ini saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena saya hebat, enggak seperti itu. Sama seperti kita semua di sini. Mengalami kena COVID ya pernah. Tapi puji Tuhan enggak sampai pernah sampai 3 minggu ya minggu udah bosan, saya pengen melompat gitu, ada selang-selang gitu enggak. Saya puji Tuhan karena 3 hari, 4 hari, 5 hari sembuh saudara. Bukan karena saya gagah, saya puji Tuhan. Pagi-pagi bangun, olahraga sambil nyanyi. Wah, penyembahan. Itulah tubuh kami semakin kuat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saya hari ini memberi tema kepada kita semua di sini adalah, tapi ini sudah didengar oleh Pak Basi, nggak apa-apa ya Pak. 2 kali mendengar ini. Bagaimana menghargai hidup yang Tuhan berikan. Menghargai saudara, garis bawahi menghargai
pemberian hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang sakit, orang yang mengalami namanya kesakitan, itu baru tahu, baru bisa merasakan, oh, nggak enaknya orang sakit. Saya yakin 100% mama ini juga merasakan seperti itu. Harus berbaring terus, tangannya diinfus, nggak enak rasanya, benar mama Birnya? Nggak enak rasanya ya. Dan setelah saya nanti baru tahu, oh menyadari sungguh luar biasanya itu Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh baik kepada saya. Dan itu bisa merasakannya itu seperti itu. Tapi kalau orang belum merasakan itu pertolongan Tuhan, tanya, apa sih kebaikan Tuhan itu pada saya? Apa sih itu pertolongan Tuhan? Oh, hanya omongan doang dari Pak Pendeta depan sini ngomong doang. Pintar, tapi saya tidak merasakannya. Saya katakan, sangat-sangat disayangkan orang seperti itu, saudara. Harusnya kita setiap hari bersyukur pada Tuhan. Harusnya setiap hari kita merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita bayangkan, saudara. Saudara semua di sini tutup hidung, tutup mulut, 1 jam kira-kira masih hidup apa enggak? Siapa yang mau coba? Hah? Nggak ada ya. Langsung lepek. Nah, saudara kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa bernapas, kita sehat. Semua karena apa? Pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba bayangin saudara, kalau seandainya pada saat itu orang kena gejala COVID lalu perlu oksigen, itu satu kali ngisi dulu kata Pak Haji 25.000 ya Pak ya. Tapi pada saat itu bisa 300-400. Coba kalau kita pikirkan baik-baik, sehari saudara dikasih pajak sama Tuhan. Pak Hermawan, ingat ya, kamu bayar, kamu punya napas, gak usah banyak-banyak aja deh, 10.000 per hari. Bisa bayangin berapa kita harus bayar? 300.000, aduh, 3 juta. Sampai hidupnya sekarang udah 55 tahun. Berapa kali itu? Ya, biar kali, waduh, mana ada duit untuk itu. Kita bersyukur Tuhan sudah melakukan seperti itu. Kita bersyukur kita diberi semuanya Tuhan berikan itu gratis kepada kita. Makanya bagaimana kita menghargai itu kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bisa melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara jemaat kasih Tuhan di tempat ini, mari kita buka di Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata pada jemaat di Efesus, jangan kamu ini bodoh. Waduh, kok bisa dipandang bodoh ya? Saya sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, SMA. Kok saya sampai ngambil sarjana, capek-capek ya Pak? Dibilang bodoh lagi. Saudara kasih Tuhan, tidak dikatakan yang bodoh yang seperti itu. Saudara boleh banyak titel, saudara boleh banyak pendidikannya, saudara bisa menciptakan ini, saudara bisa menciptakan itu, boleh. Tapi tidak bisa menghargai Tuhan, itu juga namanya bodoh di depan Tuhan. Tidak mengerti kehendak Tuhan, itu juga bodoh namanya di depan Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, jangan kamu bodoh. Ya, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa itu kehendak Tuhan? Coba saya bertanya, apa itu kehendak Tuhan bagi saudara-saudara semuanya? Tuhan menghendaki apa bagi saudara-saudara semua di sini? Ada yang berani jawab? Hah? Aduh,
Ini namanya enggak. Nanti saya diomelin lagi. Ya Pak, bercanda Pak. Selamat salah satunya. Ya, itu luar biasa ya. Tuhan mendekat kita selamat. Amin. Ya, semuanya diselamat sama Tuhan. Amin. Amin. Ada amin nggak di sini? Amin. Hah? Suruh beli air minum dulu, saya haus nih. Hah? Ada amin nggak? Hah? Nggak ada amin di sini lah. Ada di situ. Haleluya, puji Tuhan ya. Amin itu nama orang. Bukan bercanda. Amin. Luar biasa, orang dituntut Tuhan supaya selamat. Itu luar biasa. Allah menghendaki kita selamat, semuanya selamat. Nggak ada yang namanya nggak selamat, semuanya selamat. Pendeta, ini pendeta ya, Pak Simon doain ya, nguburin ada 9 orang ya saudara ya. Tapi dari 9-9-nya kalau saya perhatiin, tidak ada katakan begini, ini orang tidak akan masuk surga. Nggak ada ngomong seperti itu. Hari ini kau bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus, kata seperti itu. Benar Pak ya? Coba katakan sekali. Oh, hari ini saya nggak yakin masuk Firdaus ini. Ya, semua diselamatkan. Arti diselamatkan sama Tuhan. Karena apa? Kita orang yang percaya. Tapi kita harus mengerti dulu saudara. Pahami. Kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita itu apa? Maka saya akan minta 4 hal yang harus kita percaya. Yang pertama, kita baca di 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 14. Yang A-nya aja. Yang B-nya nanti ada lanjutannya. Yang A yang kita harus hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Itu aja dulu. Saudara si Tuhan, yang Tuhan menghendaki kepada kita supaya kita bisa menghargai dalam kehidupan kita adalah kita hidup dalam ketaatan Tuhan. Allah menghendaki kita taat. Apa yang kita lakukan taat aja. Oh, puji Tuhan, ini satu ketaatan yang luar biasa. Amin. Namanya amin. Satu ketaatan yang luar biasa. Saudara si Tuhan, Allah menghendaki kita taat. Taat apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Taat apa? Apa yang kita mengerti, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita jadi pribadi, yaitu kita harus melaksanakan kehendak Tuhan. Taat. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Taat sampai mati. Mati di kayu salib itu taat itu saudara. Bentuk ketaatan. Maka saya katakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, hei anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Ayo kita tampil dengan rasa takut di hadapan Tuhan, dengan menghargai Tuhan, layani Tuhan dengan ketaatan. Amin. Layani Tuhan dengan ketaatan. Bisa apa kita bermusik? Lakukan musik. Oh, lakukan aja bermusik. Kita bisa main apa? Main bass. Lakukan aja sama Tuhan. Taat di hadapan Tuhan. Amin. Bawa kantong persembahan, bawa kantong persembahan. Jangan bawa pulang tapi. Lakukan semua dengan ketaatan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kata ketaatan itu penting dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan, ingat, bangun pagi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang ada yang berdoa di sini tiap pagi? Bangun tidur berdoa. Puji Tuhan. Ada semua, katakan coba yang berdoa kalau pagi. Mario enggak. Aldo juga kurang, ayo. Apa adik berdoa paginya lagi angin-anginan aja dia. Bangun pagi bukan cari apa, cari sarapan. Makan lapar. Ayah anak saya nomor 1, nomor 3.
Bapaknya langsung tidur, "Pak, kita makan ya." "Saya belum makan, lapar, saya mau sekolah." Sekolah harus 10 titik di situ dulu. Bukan cari Tuhan, cari makanan. Bukan cari Tuhan, cari apa kesibukan yang lainnya. Hari ini kita dengar, bangun titik apa? Yang sedang, ya itu ketaatan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan berikan. Saya akan melakukan aktivitas kerjaan kami. Saya percaya Tuhan akan tolong. Amin. Ketaatan penting dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan rumah tangga pun itu penting. Taat, patuh. Anak-anak taat kepada orang tua. Anak-anak patuh pada orang tua. Penting, saudara. Maka Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu perkara yang kedua yang harus kita ketahui itu di 1 Petrus 1 ayat 14b-nya ini, saudara. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara kasih Tuhan, Rasul Petrus mengajarkan kepada kita semua. Untuk apa? Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang yang meras, orang yang serakah, orang yang ingin memiliki apa dimiliki itu orang yang bodoh, saudara. Saya katakan seperti itu. Tadi pagi saya bicara hal ini kepada jemaat di GKI Penjaringan. Saya bilang, cukuplah orang makan 1 piring aja kan. Paling banter 2 piring. Saya 1 piring sudah cukup. Ada orang makan 3 piring. Ya kan, sampai ya 1 piring melentung lah, masa datar begitu. Porsinya beda. Saya dengan Pak Hermawan porsinya beda pasti. Ya. Jangan. Gak bisa disamakan. Jangan. Tapi cukup 1 piring. Nah, makanya kalau kasih makan saya bawa piringnya kecil. Ya, jadi saya mau nambah jadi malu. Aduh, piringnya kecil banget nih. Mau isi yang banyak-banyak nggak bisa, nggak muat. Kalau kasih yang gede, wah kesempatan ini. Saudara kasih Tuhan, jangan apa? Jangan menuruti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Cari uang boleh, nggak dilarang. Cari sebanyak-banyaknya boleh. Bangun tidur, cari uang boleh, nggak ada dilarang. Malahan kalau yang nggak cari duit katakan apa? Hei anak orang bodoh, belajar kepada si semut. Waduh, heran ya. Boleh, tapi kita harus tahu menguasai kamu. Jangan turuti hawa nafsumu, hawa nafsu kita. Orang cukup kita dikasih 10.000 cukup, 20.000 kita kasih hari cukup, 30.000 cukup. Kalau Tuhan kasih 1 miliar udah nggak cukup itu orang. Saya nggak. 1 miliar udah nggak cukup, dia pengen 2 miliar. Kenapa? Orang sudah mulai hawa nafsu, sudah mulai meningkat. Udah mulai namanya bodoh, saudara. Orang sudah meninggalkan Tuhan. Sibuk dari pagi ke pagi, dari pagi ke pagi, orang udah mulai sibuk itu. Maka firman Tuhan terus katakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, dengan kata lain, mengucap syukurlah dalam perkara-perkara yang bersyukur. Kita bersyukur aja. Hari ini kita dapat berapa? Bersyukur. Oh Tuhan, hari ini saya dapat 20.000, bersyukur. Hari ini saya dapat 30.000, bersyukur sama Tuhan. Kalau 1 juta kita dapat, bersyukur aja sama Tuhan. Ya, kita bisa lakukan ke Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau nggak dapat bersyukur aja. Nah, ya. Bukan disyukurin dong, ya kasihan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menghargai itu yang Tuhan berikan kepada kita lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Lalu lewat apa? Penguasaan diri kita. Jangan mengikuti hawa nafsu. Lalu yang ketiga adalah Efesus 2 ayat 10.
Efesus 2 ayat 10. Karena itu, karena kita ini buat tanda ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa, saudara? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan yang baik, loh saudara, yang sudah dipersiapkan sebelum kita ada, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita dipersiapkan untuk melakukan apa? Satu pekerjaan yang baik. Maka saya katakan, main musik, mainlah musik dengan baik-baik. Hai main drum, mainlah dengan baik-baik. Jangan rebut-rebutan. Jangan dipukul-pukul, cengar-cengar gitu loh. Ya. Oh ada dirawat sama-sama. Itu pekerjaan baik juga kan? Amin. Alat musik semua ada, dirawat. Jangan malah tambah dirusak-rusak. Ini biasanya Bang Marda yang main bass. Kenapa saya bersihin? Oh, nanti Bang Marda enak doang. Itu tak salah, saudara. Mari kita rawat sama-sama. Amin. Ini jemaat adalah rumah Tuhan ini milik kita sama-sama. Mari kita rawat bareng-bareng. Oh, yang pintar masak yang enak-enak buat pendetanya. Kita bertemu. Ya. Oh, yang pintar nyapu. Pekerjaan semua kerjakan aja. Kalau setika ayat 17 katakan apa? Kalau lakukan seperti itu Tuhan. Lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Ya, Tuhan telah memberikan kita supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik itu kita hidup di dalamnya itu, saudara. Melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, yang keempat, terakhir. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, saya tekankan ini, karena kata-kata karena ini antara bergabung dengan pergunakan waktu yang ada. Kalau ada penekanan karena, berarti ada sesuatu yang berbahaya. Ada sesuatu yang menakutkan. Ada sesuatu yang harus kita waspadai. Apa itu? Hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati saudara. Kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu yang ada. Tuhan kasih waktu berapa? 1 kali 24 jam. Sisakan sedikit waktu kita berdoa Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Kita nggak mengerti apa yang nanti hari ini saya berdiri atau saya pulang. Nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi kita harus tahu. Kalau saya melakukan satu perbuatan yang baik yang hari ini saya lakukan, maka Tuhan akan jaga kamu. Tuhan akan lindungi kamu. Karena apa? Kita menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Saudara kasih Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Hati-hati dalam kehidupan kita, saudara. Tutur kata kita, sikap perbuatan kita harus berhati-hati. Pergunakan waktu itu tidak bisa pulang lagi, saudara. Satu kesalahan yang kita berbuat, kita tidak bisa, saya mau ulang lagi, supaya tidak melakukan kesalahan, tidak bisa. Waktu itu terus berjalan ke depan. Terus berjalan ke depan. Dan kita harus terus berjuang. Hari ini saya mendengar firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama mendengar Tuhan. Kita harus bangkit. Kita harus perbaharui kehidupan kita. Yang tadinya kita malas, kita harus rajin. Yang tadinya kita hanya pelayanan hanya sekedar-sekedarnya, tapi kita harus berubah waktu kita ini. Karena waktu adalah waktu yang berharga di depan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya tekankan sekali lagi, pergunakanlah waktumu dengan baik-baik. Hai anak muda, jangan pikir saya masih muda.
saya jauh daripada kecelakaan. Tidak ada seperti itu. Mau muda, mau tua, semuanya di hadapan Tuhan itu sama. Di hadapan Tuhan itu tidak ada bedanya, saudara. Hari ini kita sehat, besok kita sakit juga bisa pasti terjadi. Cuman kepleset aja, beger otak sampai sekarang belum bangun. Waktu ini seperti ini, saudara. Kita bisa bersaksi hari ini, puji Tuhan namanya, haleluya, puji Tuhan. Oh, berkat Tuhan itu. Maka firman Tuhan katakan apa? Pergunakanlah waktu itu dengan baik-baik. Maka kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan Allah yang baik. Saudara Tuhan, firman Tuhan sampai di sini aja. Tadi sudah panjang lebar kita mendengar firman-Nya dari Pak hambanya juga. Kita mendengar dari kesaksian semuanya. Mari kita harus pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami menjadi bijaksana dan memperoleh hati untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ajar kami